Ya, lebih dekat bersama Bang Fadli Sudria SEM Hum, pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Kita masih akan melanjutkan perbincangan Bang Fadli. Tentunya sebagai wakil rakyat, ya reses menjadi sebuah hal yang wajib dan sudah biasa dilakukan. Nah, dari Dapil Abang sendiri, Dapil 4 Kerinci Sungai Penuh, apa sebenarnya aspirasi yang bisa diserap dan apa sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat di situ? Mbak Zara, dari sekian banyaknya reses kita lakukan pada tahun ini, tentunya masyarakat Kerinci besar menaruh harapan. Pertama adalah meningkatkan hasil produk pertanian, tentunya bisa memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat. Kemudian di bidang infrastruktur, masyarakat Kayuaro dengan sekian banyak ribuan penduduk, dan ini adanya jalan yang namanya jalan Simpang Tanjung Tanah Kemantan Lubuk Nogodang hari ini adalah terputus di Siulak. Nah, harapan kita ke depan ini harus menyambung ke Bukit Tengah ke Kayuaro. Kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah daerah kemarin, jalan strategis provinsi ini kita jadikan menjadi jalan provinsi. Harapan kita kepada Pak Gubernur ke depan meningkatkan jalan strategis provinsi ini menjadi jalan provinsi, karena ini adalah satu-satunya jalur evakuasi ketika masyarakat kita di Kayuaro dan Gunung Tujuh itu mengalami, katakanlah ini tidak kita minta, letusan Gunung Merapi, ini tidak cukup dengan jalan nasional saja dalam hal evakuasi. Tentu jalan pinggir harus kita lakukan. Kemudian jalan alternatif yang pasnya lagi adalah dari Renah Pemetik menuju Tanah Tumbuh di Kabupaten Bungo. Ini adalah jalur evakuasi yang lebih pas kalau menurut kita masyarakat Kerinci untuk melarikan diri ketika adanya letusan Gunung Merapi. Sudah sejauh mana upaya untuk mewujudkan hal ini Anda lakukan di Dewan sendiri? Ya, hari ini kita sudah mengucurkan dana untuk jalan strategis provinsi ini di Simpang Tanjung Tanah ke Kemantan Lubuk Nogodang itu ya sebesar 8 miliar, tapi karena ada refocusing kita anggaran itu kita pangkas menjadi 4 miliar. Itu juga dibantu oleh dana kabupaten, APBD kabupaten sebanyak 20 miliaran. Baik, ini Bang, ini niat komitmen Anda untuk membangun daerah Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci, tentunya mungkin tidak sebatas di anggota DPD Provinsi saja. Apakah ini suatu loncatan atau mungkin punya cita-cita yang lebih besar lagi untuk menjadi kepala daerah di negeri tercinta Kabupaten Kerinci? Bang Citra tentunya mendukung ya ini. Ya, gimana tuh Bang? Sekarang ada dorongan juga mungkin dari masyarakat Kerinci? Dorongan, permintaan dari masyarakat tentu sebagian kecil ada. Tetapi saya merasakan lebih enjoy di DPRD provinsi tentunya. Bagaimana bisa memperjuangkan hak-hak rakyat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh di pembagian kue APBD APBD Provinsi Jambi. Kalau tidak putra daerah ya siapa lagi yang memperjuangkan ini ya. Kemudian saya belum berpikir untuk ke arah itu, terus terang Mbak Zahra. Jadi sekarang yang akan menjawab adalah masyarakat Kerinci tentunya untuk ke depan. Sampai hari ini belum terpikir arah menjadi kepala daerah. Tapi kalau misalnya begitu besar keinginan dan dorongan dari masyarakat Kabupaten Kerinci, apakah Anda siap mungkin? Tentu mempunyai nilai-nilai tersendiri lah. Cuman sekarang saya lebih enjoy menikmati daripada pekerjaan job yang ada di DPRD ini. Fokus kepada wakil rakyat. Saya harus banyak berbuat kepada masyarakat. Ini adalah nawaitu kita sebelum menjadi wakil rakyat. Masyarakatlah yang menilai nanti mau kemana dan hendak kemana atau bertahan di Provinsi Jambi. Sebagai sahabat dekat yang mungkin ya sudah tahu lah pola pikir Bang Fadli itu seperti apa nih Bang Citra. Kemungkinan ke arah situ tadi ada ya mungkin ya Bang Citra menurut Anda? Iya, dan sebenarnya begini Mbak, saya kebetulan dengan beliau juga sebagai saya pembina, beliau penasihat di Ikatan Mahasiswa Kerinci yang ada di Provinsi Jambi, seprovinsi Jambi. Dan beliau juga saya katakan sangat cukup banget dekat dengan teman adik-adik mahasiswa khususnya dengan kaum milenial. Sebenarnya kalau dari kita khususnya dari adik-adik mahasiswa itu memang milenial
judulnya milenial menunggu Fadli Sudlia untuk menjadi orang nomor 1. Statementnya udah ada ya kayak gitu iya, ya. memang kalau saya secara pribadi khususnya dan melihat memang beliau pantas untuk segera untuk itu. Mungkin saat ini beliau ingin fokus dulu, Ya. tapi dengan umurnya masih muda dan saya yakin beliau juga untuk memimpin Kerinci dengan sosok dan kepribadian beliau pantas untuk itu. Ya kita harapkan ke depan di berapa tahun lagi sudah Iya. beda nih dialognya. Baik, Bang Iya. Fadli, ini kan kita di tengah masa pandemi COVID-19 dan menghadapi pemilihan kepala daerah 2020 juga. Sebagai anggota Dewan, apa yang menjadi harapan Anda agar proses pemilihan pilkada ini berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi ini, Bang Fadli? Tentu harapan kita, Mbak Zahra, gubernur yang terpilih nanti ini adalah menjadi tantangan berat untuk membangun Provinsi Jambi. 3,6 juta rakyat Jambi ini menunggu Pak Gubernur terpilih. Salah satunya adalah dengan meningkatnya tingkat pengangguran pada hari ini, itu berada di angka 5,0% dari jumlah penduduk. Salah satunya adalah bagi teman-teman, bagi adik-adik kita yang tamat kuliah pada hari ini. Ya. Ke depan kita ingin mendorong pemerintah Provinsi Jambi bagaimana membangun Ujung Jabung lebih cepat. Tentu akan membutuhkan seorang pemimpin, sosok pemimpin Provinsi Jambi ini yang ya bisa melobi, berani mengambil suatu keputusan, dan ini Berinovasi, butuh biaya besar untuk Ujung Jabung karena ini adalah sebagai pelabuhan, adalah pusat industri di Provinsi Jambi. Terkait Ujung Jabung sendiri, menurut Ya. Anda searjensi apa pembangunan Ujung Jabung ini sendiri, efektivitasnya untuk masyarakat sebenarnya apa gitu? Ya, dari kajian ekonomi, Mbak Zahra, terus terang dengan berdirinya Ujung Jabung ini sebagai pusat industri, kemudian ekspor impor terjadi di sana, ini adalah mengurangi tingkat pengangguran yang sangat drastis sekali. Kita bisa membalik angka di 5,0 hari ini bisa menjadi 0,5 nanti tingkat pengangguran Provinsi Jambi. Dan harapan Ini mungkin kita terjadi? ini harus terjadi, Kalau bukan Jabung mungkin. terwujud. Kita harus optimis ini terjadi sehingga bahan-bahan pertanian dari Kabupaten Kerinci tentunya dalam hal ekspor barang-barang pertanian, baik itu dari kopi, kulit manis, kemudian rempah-rempah dan lain sebagainya, itu untuk membawa keluar daerah dan ke mancanegara itu sangat gampang. Kebanding pada hari ini kita harus melalui Batam dan lain sebagainya. Dan ini butuh transportasinya yang mahal. Sebenarnya barang kita sangat berkualitas dan sangat laku di luar. Akses yang lebih cepat dan mudah untuk iya. para petani ya. Sebagai anggota Dewan sendiri, untuk mewujudkan ini terwujud dengan cepat, apa yang sudah Anda lakukan, Bang Fadli, dengan teman-teman lainnya di anggota Komisi 3 khususnya? Kemarin kita adakan studi banding, kemudian di beberapa daerah, kemudian koordinasi dengan Bappenas. Ini Badan Perencanaan Nasional harus memasukkan Ujung Jabung untuk Provinsi Jambi sebagai pusat industri, kemudian tempat pelabuhan, karena kita sangat dekat dengan samudra dan ini berada di bibir samudra, tentunya keluar masuk kapal ini sangat mudah. Dan biaya transportasi jauh menekan. Yang terpenting, Mbak Zahra, adalah bagaimana kita bisa mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. Kita pergunakan adalah putra daerah lokal tentunya untuk bekerja di industri. Sebagai informasi untuk masyarakat juga, progresnya sejauh ini sudah? Sejauh ini kita tetap mendorong PUPR dalam hal pembebasan lahan dulu. Itu dulu yang bisa kita lakukan, pembebasan lahan. Oke, baik. Saya ke Bang Citra lagi nih. Bang Citra, tentunya sebagai salah satu kerabat dekat Bang Fadli, harapan Anda ke depan ini sebagai closing statement juga dari Bang Citra, apa yang Anda harapkan khususnya ya mungkin secara teman dan juga secara karirnya Bang Fadli ke depan seperti apa? Ya, Mbak Zahra, tentu harapan saya Bang Fadli tetap seperti Bang Fadli yang dulu, yang tegas dan berani menyampaikan aspirasi dan menyampaikan aspirasi khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
dan tentu juga tetap istiqomah. Kita sebagai sahabat beliau, saya kenal beliau juga orang yang sebagai akademisi juga, dan juga beliau ini bahkan udah duluan, kalau sisi sekolah beliau udah lebih duluan dari saya. Saya baru strata 2, beliau ini sebenarnya sudah S3. S3 ya. Ya, tinggal karena Covid ya mungkin ya, enggak belum. Pendidikan ternyata Ya, juga jadi makanya saya bilang Mbak Zara komplit. Jadi secara akademisi juga, dan beliau juga sisi agama, beliau juga dari pesantren, dan juga beliau sangat berani menyampaikan sebuah kebenaran, dan itu demi orang banyak. Tentu harapan saya beliau terus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya tentunya menggaung nama putra baik putra daerah. Ya. Kenapa sih Bang begitu getol di pendidikan sampai ya katakanlah tingkat tertinggi ya, S3, dan juga sudah berkarir di kepolisian, sekarang menjadi anggota dewan? Apa yang sebenarnya Anda cari nih di dalam hidup ini? Itu sebenarnya Mbak Zara, kita mengalir saja karena rasa ingin tahu itu yang tinggi. Terus terang, sebelum di kepolisian saya di Universitas Andalas Padang, di Fakultas Ekonomi, kemudian masuk polisi, kemudian pindah lagi. Itu menjadi dosen? Kemudian sebelum dosen. Sebelum dosen. Kemudian selesaikan S2, saya pindah ke Solok Selatan, kemudian menjadi dosen di STE Kerinci, Sakti Alam Kerinci, kemudian juga menjadi dosen di Morolabuh, Widya Suara. Kemudian saya dipindahkan lagi ke Padang. Ada sedikit insiden di Kabupaten Solok Selatan karena dituduh oleh kepala daerah waktu itu, tidak perlu saya sebut, saya terlibat politik praktis, sehingga saya dipindahkan ke Polda SPN Padang Besi. Kemudian saya nekat lagi untuk mengambil S3 karena bagi saya ilmu itu adalah sangat penting. Tapi ini adalah mengalir seperti air mengalir. Saya tidak membayangkan bahwa saya menjadi wakil rakyat. Enjoy ya, enjoy saja semua. Kita menjalani dengan ikhlas, kita apa-apa bantu gitu ya orang ikhlas. Jadi semuanya adalah bagaimana kita membidangi pekerjaan yang ada hari ini adalah enjoy. Itu kuncinya itu. Terakhir mungkin Bang Fadli, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Jambi, khususnya kepada masyarakat Kerinci sebagai putra daerah yang saat ini sedang berjuang membesarkan Kabupaten Kerinci di DPRD Provinsi Jambi? Silakan Bang. Artinya ke depan mudah-mudahan dengan pasca pandemi COVID-19 ini, dengan kehidupan new normal ini, kita bisa hidup normal kembali. Bagaimana meningkatkan perekonomian rakyat tentunya dalam hal percepatan. Tentu tidak lepas daripada infrastruktur, terutama bidang pertanian, bagaimana irigasi yang belum kita selesaikan, kemudian jalan-jalan produksi tani yang belum kita perbaiki. Insya Allah ke depan ini selalu kita dorong pemerintah Provinsi Jambi supaya pembagian meratalah di seluruh kabupaten dan kota. Jangan ada anak tiri anak kandung untuk kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Apalagi Kerinci diketahui punya potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa, yang bila ini dioptimalkan. Nah, terakhir ini Mbak Zara, ini yang terlupakan bagi saya. Pertama, saya apresiasi kepada pemerintah provinsi pada hari ini, dalam hal ini Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, sudah mendapatkan kemarin rapat dengar pendapat bersama Bapeda Provinsi. Kita Provinsi Jambi adalah 2 provinsi di Indonesia mendapatkan bantuan carbon trade. Carbon trade. Ya. Bentuk bantuan seperti apa ini, Bang? Bentuk bantuan itu adalah dari World Bank, dari Bank Dunia, itu sebanyak sekitar 250 miliar tahun depan. Dan ini kita minta kemarin Provinsi Jambi mendapatkan reward ini tentu adalah dengan menjual oksigen. Hasil oksigen ini tentu dari hutan. Nah, Kabupaten Kerinci adalah hutan terluas di Provinsi Jambi. Tentu dong kita bisa lebihlah Kabupaten Kerinci mendapatkan dibandingkan kabupaten dan kota lain. Karena ini bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat menjaga hutan yang baik, tetapi mereka bisa memanfaatkan TNKS itu sendiri, hutan lindung itu sendiri, tapi dengan tidak menebang pohon dan lain sebagainya. Baik, semangat Bang Fadli Sudria tentunya menjadi harapan besar bagi warga masyarakat Kerinci, khususnya untuk Kerinci bisa menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Saya punya surprise yang terakhir ini Bang Citra untuk Bang Fadli. Kita sudah kehadiran keluarga besar yang boleh langsung masuk ke dalam, istri tercinta ya Bang Fadli, dan juga ada anak-anak sini. Silakan
Ibu bisa masuk ke studio. Karena momen hari ini pemirsa adalah momen yang juga spesial bagi Bang Fadly Sudria, berulang tahun ke-42 ya. Ini mudah-mudahan di usianya di ke-40 tahun ini semakin bertambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan semangatnya untuk terus membangun Provinsi Jambi bisa lebih besar lagi. Ya, silakan boleh kita nyanyi sama-sama ini nyanyi ya, happy birthday to you. Happy birthday. Ya, iya, harapannya mungkin nih sebagai boleh minta tolong Bang Citra mic-nya. Ya, harapannya ini sebagai pendamping dari Bang Fadly yang punya banyak cita-cita besar khususnya untuk Kabupaten Kerinci apa nih, Bu? Harapan saya cuman mendukung ya, selaku istri, apapun keputusan beliau saya mendukung. Dan selalu walaupun itu berat. Walaupun berat, betul. Walaupun banyak kejutan-kejutan mungkin ya. Betul-betul. Begitu banyak kejutan-kejutan yang dikasih Allah untuk keluarga kita. Oke, baik. Pemirsa, ini juga menjadi akhir dalam program Lebih Dekat di segmen kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Fadly Sudria SEM Hum, pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Bang Citra Darminto SIPMIP juga sudah hadir bersama kami sore ini. Terima kasih. Istri dari Bang Fadly dan juga kedua orang putri cantiknya, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Kami dari Jambi TV mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga semangatnya tidak pernah padam untuk membangun Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Kerinci. Amin. Kita kembali di lain kesempatan pemirsa. Saya Oliazara mewakili kerabat kerja undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV kebanggaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan potong kuenya mungkin. Silakan Bang potong kuenya.